Wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Saroh, kelas A31 NIM 22811313506 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah dengan tema pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, jadi pendidikan sepanjang hayat itu berlangsung sepanjang hayat, tidak hanya terbatas pada usia seperti SD usianya sampai 12 tahun, SMP sampai usia 16 tahun dan seterusnya sampai SMA. Tapi pendidikan ini tidak terpaut pada usia dan tidak terpaut juga pada tempat. Jadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan usia berapa saja. Pendidikan ini juga dikenal dengan lifelong learning. Adapun tujuan dari pendidikan sepanjang hayat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Pendidikan sepanjang hayat itu memiliki beberapa tujuan. 1. Meningkatkan kualitas atau mutu hidup seseorang di masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Apalagi buat orang Islam itu pendidikan adalah wajib hukumnya. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan sepanjang hayat. 1 adalah kesadaran akan pentingnya pendidikan. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pendidikan sepanjang hayat itu bisa berupa 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Contoh pendidikan sepanjang hayat diantaranya adalah pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga. Ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja saat ibu itu tinggal di suatu wilayah. 2. Pendidikan lingkungan bagi anak-anak sekolah dasar. Dan ketiga, pendidikan kesehatan bagi masyarakat desa. Pendidikan sepanjang hayat itu mempunyai banyak manfaat. Di antaranya 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendidikan, masyarakat taraf hidupnya tentu akan lebih baik daripada tanpa pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dan ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Dalam setiap jenjang pendidikan pasti ada tantangan. Demikian pula pada pendidikan sepanjang hayat. Di antaranya adalah 1. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Setiap tantangan pasti ada solusinya. Demikian pula pendidikan sepanjang hayat. Itu ada solusi dari tantangan tadi. 1. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Ini harus disinkronkan dan saling kerjasama, sehingga pendidikan sepanjang hayat dapat berlangsung. Yang kedua, solusinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jadi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan harus ditumbuhkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur. Ini harus juga ada, sehingga pendidikan sepanjang hayat dapat berlangsung. Jadi kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan ini akan terrealisasi perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sepanjang hayat. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan sepanjang hayat. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.